adalah pengelolaan manajemen risiko. Karena tujuan pemerintah kita berbasis risk. Teman-teman yang pengelola rumah sakit harus paham ini, basis risk tersebut. Ya, HIRA ini. Nanti kita coba latihan membuat HIRA ya, teman-teman ya. Oke, sampai di sini kita lihat rumusnya. Nih, teman-teman. Ini ada Sitingdu. Nah, ini kenapa ini kalau saya ngajar manajemen risiko ini selalu saya masukkan. Karena ya ini sebenarnya teori sederhana. Teori sederhana, tapi benar-benar ini yang sesuai implementasi. Kenapa? Ini kan ada lingkaran nih, teman-teman, ya. Ini kan ada lingkaran. Ini lingkaran pertama, ya. Ini lingkaran kedua, ini lingkaran ketiga. Nih, teman-teman. Di lingkaran pertama inilah, ini adalah hazard. Maksudnya hazard itu bahaya-bahaya yang ada di rumah sakit. Ya, tidak hanya bahaya pelayanan, tapi bahaya teknis-teknis yang ada di rumah sakit. Mau limbah, mau oksigen, mau kebakaran, mau bencana alam, itu dilihat bahaya-bahayanya. Ya, di sini yang dimaksud dengan C, di sini melihat itu bahaya. Ketahuilah bahayanya di rumah sakit itu apa. Tentunya kalau Anda sudah menjadi orang ahli K3 ya, teman-teman, atau menjadi seorang pengelola manajemen rumah sakit ya, TKRS ya, atau pengelolaan semua kegiatan manajemen di rumah sakit. Nah, setelah itu, setelah Anda tahu bahayanya, masing-masing bahaya yang ada di rumah sakit, tadi sudah saya sebutkan, ada bahaya fisik, bahaya kimia, ergonomi, kemudian ada bahaya listrik, ada bahaya limbah, dan segala macam, baru kita tahu cara mengatasinya. Tuh. Tadi menggunakan apa cara mengatasinya, teman-teman? Menggunakan IBPR, ya. Buat formnya, calonnya ya, IBPR ya. Baru kita laksanakan bertindak tepat waktu pada waktunya, di sini di do. Ini melaksanakan. Setelah tahu jenis bahaya, Pak, saya sudah tahu semua jenis bahaya, siap. Saya pikirkan dulu, Pak, mau apa rencananya ini? Rencanakanlah di sini, pikirkan. Mau ngelola apa? Oke, Pak, kita pakai yang paling sederhana saja. Kita pakai yang namanya IBPR. Yuk kita kelola. Ada berapa jenis kegiatan, Bang? Ada 20, Pak. Di gedung ini ada 20 jenis kegiatan, Pak. Setelah kami analisa. 20-20-nya dibuatkan rencana manajemen risiko. Teman-teman. Ada teman-teman mengambil data dengan data DS ya, dan data dengan data DO. Ingat di dalam teori manajemen risiko itu ada teori komunikasi. Nah, saya selaku pengelola K3 ya. Ketika saya dihubungkan dengan genset, saya tidak mengerti itu bagian-bagian genset. Saya tidak mengerti bagian-bagian listrik. Saya tidak mengerti bagian-bagian dari alat-alat pengelolaan limbahnya. Maka dari sini saya berkomunikasi dengan orang-orang pengelola operator tersebut. Saya tanya, keluhan apa yang biasanya menjadi pada tenaga kerja tersebut? Pak, saya itu di bagian ruangan ini, Pak, di ruangan pengelolaan pensterilan, di ruangan pengelolaan limbahnya. Saya tuh setiap hari merasa mual, Pak. Kenapa? Bau limbahnya. Kemudian kita ukur melalui apa? Nanti setelah 2 ini sudah selesai, oh ternyata kebisingannya memang tinggi. Barulah kita nilai tingkat potensial kecelakaan kerja, kita singkat dengan P, probability ya, atau peluang, dikali dengan nantinya ya dampak atau severity. Nah, barulah kita nanti dapat yang namanya hasil dari kriterianya. Itu. Ya, teman-temanku semua ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, tentunya ya harus ini ya, ada spesifik, harus programnya benar-benar spesifik. Kalau tadi saya contohkan ada 20 jenis pekerjaan, ya sudah jangan ditambah-tambahin dulu. 20-nya diselesaikan. Measurable itu terukur ya. Attainable kemudian dapat terukur, reasonable berarti ini implementasinya, pengendaliannya nanti harus rasional berdasarkan panduan risk grading metric nanti ya. Risk grading metric ya, SGD ya, RGM ya. Risk grading metric baru nanti ini ada tingkat pencapaiannya. Biasanya membutuhkan waktu berapa lama. Gitu ya. Saya yakin untuk mengelola manajemen risiko itu tidak cukup waktunya mungkin cuma 1 bulan. Karena apalagi rumah sakitnya baru mendirikan K3.
Ya, baru membentuk tim ketiga. Pekerjaan di rumah sakit itu ada ratusan, ya. Yang ngelolanya mungkin Mbak siapa ini paling atas, Mbak Endah ya, Mbak Endah Rusdiana. Mbak Endah Rusdiana sendiri ya bisa 6 bulan baru kelar itu BPR-nya, gitu ya. Maka dari situ teman-teman di sini nanti bentuklah tim tadi yang saya sebutkan. Nah, oke Pak, saya kan orang kesehatan ya teman-teman, mungkin sama dengan teman-teman. Ketika saya dihadapkan dengan di luar bidang saya, contoh listrik, saya tidak akan paham, ya kan? Maka dari itu carilah teknisi listrik, karena di rumah sakit kan ada teknisi listriknya. Gandeng mereka untuk kita wawancarai dalam mengelola manajemen risiko, gitu. Nah, supaya nanti nilainya akurat, gitu. Ya, itu ya teman-teman. Barulah dapat ini program-program ini, ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini bahaya. Bahaya itu adalah sumber situasi yang berpotensi menimbulkan cedera atau kerusakan akibat apa? Kalau sudah berbentuk bahaya, ini akibat dari proses ya, proses kegiatan semua yang ada di rumah sakit. Kita lihat. Nah, ini dia. Tolong lihat. Di bahaya, faktor bahaya rumah sakit, salah satunya ini ada bahaya fisika. Nah, di sini sudah saya cantumkan semua. Nanti coba kita ngelola apa IPPR-nya berdasarkan bahaya ini. Fisik itu kan ada bahaya kebisingan. Nah, kebisingan itu di mana Pak dapatnya? Ada di instalasi pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit. Laundry. Nah, bising dari mana ini? Dari mesin cuci dan segala macam. IPAL, boiler, genset, ini kan ada di rumah sakit semua nih teman-teman. Nah, maka dari itu ya di sini ada nih kata-katanya pekerja yang paling berisiko di sini. Nah, yang di sana kita kan sebagai pengelola K3, mereka ini yang paling paham bahayanya. Maka berkomunikasilah sama mereka ini. Gitu, ya. Nah, kemudian getaran ada di mana saja Pak getaran? Ruang mesin-mesin, peralatan getaran, nih, ruang gigi dan lain-lain. Ini biasanya siapa yang dampak di sini? Perawatnya, cleaning service, dokter giginya dan lain-lain. Ini berpengaruh semua terhadap resiko-resikonya yang dialami. Biasanya kalau ini kalau getaran berhubungan dengan apa ini teman-teman? Penyakit getaran itu biasanya apa? Musculoskeletal disorder. Kemudian apalagi namanya itu yang baal pada jari-jari itu? White finger syndrome ya, white finger syndrome. Nah itu ya teman-teman. Kemudian apalagi itu yang gangguan sistem pembuluh darah pada jari, apa itu saya lupa namanya itu ya. Nah itu ya teman-teman, ini semua berhubungan semua dengan bahaya potensial. Debu ada di mana? Nih laboratorium gigi, ya kan, pembuatan akrilik dan segala macam ya. Kemudian radiasi, X-ray, ruang oka dan segala macam. Nah ini faktor fisik semua nih teman-teman. Faktor yang berbahaya ini, orang-orang yang paling berbahaya nih di sini nih. Nih. Tuh, faktor fisik semua nih banyak sekali tuh. Mulai dari bising, getaran, debu, panas, ada semua tuh di sini. Radiasi dan lain-lain. Masih banyak sekali yang harus kita ketahui, identifikasi aja. Nah, kalau trik saya dalam pengelolaannya ya, saya selalu membicarakan ini kepada orang-orang yang paling memahami kerjanya, yaitu adalah orang yang beresiko di situ. Orang yang pegang genset, orang yang pegang listrik, orang yang pegang limbah, orang yang pegang keamanan rumah sakit, ya, dan lain-lain. Saya selalu berkomunikasi itu dalam pembuatan IBPR, gitu, ya. Nah, karena saya tidak tahu seseorang itu bisa terstrum ketika dia berapa watt-wattnya itu kan mereka yang tahu, ya kan. Nah, Pak, kalau seandainya kegiatannya itu ini listriknya mencapai 220 volt, menyebabkan kematian nggak kira-kira Pak? Ya, katanya seperti itu. Kenapa Pak bisa menyebabkan kematian? Karena tegangannya tinggi 220 volt itu. Misalnya. Nah, itu sangat harus kita ketahui. Nah, itu ya. Ini faktor fisiknya. Faktor fisik. Kemudian kimia, ada desinfektan. Ah, ini dia. Biasanya ini ada di semua area ya. Biasanya desinfektan itu kan apa namanya itu
untuk membunuh bakteri-bakteri ya yang ada di rumah sakit itu ya. Biasanya yang paling beresiko itu petugas kebersihan, perawat juga bisa terkena di sana. Nah, kemudian ini ada sitotoksik. Nah, sitotoksik ini adalah bahan-bahan yang beracun ya, seperti itu. Ya biasanya ada di mana? Di farmasi, gitu. Pembuangan limbah. Nah, biasanya siapa yang paling beresiko? Ya pekerja farmasi, apoteker, perawat, petugas pengumpul sampah. Nah, ini juga beresiko semua nih, teman-teman. Salah satu aja deh kegiatan pengumpulan sampah. Buatkan manajemen resikonya. Itu salah satu kegiatan pengumpulan sampah. Siapa yang mengumpulkan? Petugasnya. Pak, kira-kira resiko keracunan orang pengumpul sampah itu tinggi nggak, Pak? Tinggal Anda nilai. Rumah sakit Anda banyak nggak mengeluarkan limbahnya itu, banyak nggak mengeluarkan sitotoksik ini? Kalau sudah menjadi limbah, dia bukan liter atau bukan apa lagi, dia hitungannya sudah dia hitungannya sudah kilogram. Kalau dalam satu ruangan itu satu hari mencapai 20 kg, ya resiko tinggi dianya. Begitu. Maka dari itu penghitungan akurat. Tadi masih ingat yang namanya SMART ya. Specific, measurable, actionable, reasonable, terakhir itu adalah time bound. Atau waktu. Nah, itu. Nah, kalau sudah berhubungan dengan seperti ini. Apalagi misalkan gas-gas anestesi nih, teman-teman. Gas-gas anestesi ini ada di ruangan OK. Siapa yang paling berpotensi mengalami pekerja yang paling beresiko untuk kecelakaan dan penyakit? Nah, ini nih orang-orang ini nih. Tuh, ada dokter gigi, perawat, dokter bedah, anestesiologi dan segala macam. Nah, inilah salah satu yang dimaksud kata saya tadi, teman-teman harus tahu jenis hazardnya dulu. Gitu, ya. Minimal kalau belum tahu, misalkan Anda ditugaskan di ruangan laboratorium nanti atau di laboratorium, ditugaskan Anda sebagai analis kesehatan di ruangan laboratorium, nanti petugasnya Anda sudah harus mampu mengelola manajemen risiko di laboratorium tersebut. Nah, maka dari itu pentingnya tadi yang namanya tim K3RS. Gitu. Secara struktural mungkin ada 6 orang deh di komitenya. Ya. Nah, secara struktural ya, secara fungsional itu ada di ruangan masing-masing. Itu triknya. Misalkan ketua komitenya anggap saya, misalkan. Kemudian di bagian limbah, misalkan anggap Bu Anis, misalkan ya. Di bagian pelayanan kesehatan, anggaplah misalkan Pak Mary atau Bu Mary ini ya, Pak Mary ya atau Bu Mary ya ini. Nah, itu kan yang secara pengelolaan, secara manajemennya. Nah, ya kan? Nah, secara pengelolaan manajemennya. Nanti masing-masing ruangan tolong ditunjuk sebagai fungsionalnya. Kita latih dulu mereka untuk membuat sebuah manajemen risiko. Barulah manajemen risiko itu mungkin bisa selesai dalam 3 bulan atau 4 bulan. Tapi satu rumah sakit kalau dikerjakan secara sendiri, ya saya yakin lebih dari 6 bulan. Belum terpotong waktu istirahat, ya kan? Belum kita wawancara dan segala macam. Itu salah satu contohnya ya, teman-teman. Apalagi nih biologi. Biologi itu ada di, ya seperti ya, kalau udah berhubungan dengan biologi kan pasti berhubungan dengan makhluk hidup ya. Ya seperti bakteri, virus, fungi, apalagi itu yang terlihat ya, itu kalau di rumah sakitnya berada di wilayah perkebunan ya, seperti perkebunan kelapa sawit, ya mungkin ada gangguan binatang berbisa seperti ular, itu harus dianalisis semua ya teman-teman. Nah ini kalau hubungan biologi ya salah satunya ini apa? Ada rubella. Nah, ini di ruangan ibu dan anak ya di sini ya. Nah, biasanya apa yang terindikasi untuk mendapatkan resiko? Dokternya, bidannya, perawatnya, itu ya teman-teman ya. Tuberkulosis nih. Perawat-perawat yang ada di ruangan infeksius misalkan, atau dokter-dokter yang berada di ruangan infeksius saluran pernapasan, itu mempunyai resiko-resiko tinggi semua. Nah, tinggal dari masing-masing jenis hazard ini ya, teman-teman. Ini ada hazard psikologi, mekanik, limbah. Nah, tinggal keterampilan teman-teman itu mampu nantinya menilai ini masing-masing. Ya. Nah, bisa nggak kita nilai ini nantinya? Nah, seperti elektrikal aja misalkan saya contohkan satu. Ya.
Berarti ini kalau elektrikal, ini semua karyawan bisa mengakibatkan ya. Kalau sudah berhubungan dengan elektrikal, resikonya apa? Tersetrum, ya kan? Terbakar, ledakan. Ini resikonya. Ini apa Pak elektrikal? Ini yang dimaksud dengan jenis hazard, teman-teman. Ya, elektrikal jenis hazardnya. Ini resikonya. Nah, jadi nanti ada yang disebut dengan probability atau kemungkinan peluang yang terjadi kecelakaan kerja, ada yang disebut dengan namanya dampak nantinya. Itu ya, teman-teman. Limbah. Nah, ini resiko bahayanya limbah. Bahayanya limbah. Resikonya apa? Tertelan, terciprat, terhirup, tertusuk. Ini sudah jelas ada semua nih di undang-undang kita itu. Tinggal kita nanti mengelola ini saja, sesuaikan saja dengan kebutuhan rumah sakit Anda. Gitu. Di sini sudah lengkap. Gitu ya. Tinggal kita kelola saja di rumah sakitnya, ya, di rumah sakitnya kita sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan ini, manajemen risikonya. Ada semua nih di sini, ya. Tuh. Nah, kemudian next saya lanjut. Entah kok nggak mau jalan ya. Nah, jalan dia. Nah, ini dia teman-teman, ilustrasinya seperti ini. Nih, saya bacakan ya. Ini kombinasi dari kemungkinan, likelihood, probability, dan akibat konsekuensi dari sebuah kejadian berbahaya yang spesifik. Nah, jadi di dalam sebuah manajemen risiko itu ada mempunyai dua dimensi parameter. Dua dimensi parameter ini nanti dikalikan ya, kita kalikan. Nanti coba saya ajarkan ya teman-teman. Gampang kok sebenarnya, tinggal kali-kali saja. 2 kali 2 4, 6 kali 6, 5 kali 5 25 ya kan, 3 kali 3 9. Ya, seperti itu ya nanti ya. Nah, parameter dua dimensi itu ini satu ya, parameter satu, ini parameter 2. Nih. Jadi kalau saya sering mendengar trainer saya itu membicarakan, Mas Merizal, dosen saya juga membicarakan, kalau Anda mengelola manajemen risiko, berarti Anda itu mengelola hal yang belum pasti. Iya mungkin terjadi kecelakaan, iya mungkin enggak, syukur-syukur. Penting enggak tapi? Penting. Dibutuhkan enggak? Dibutuhkan. Apa yang dibutuhkannya, Pak? Formnya yang paling utama. Dibuktikan pada saat ada audit nantinya. Kemudian apa? Kalau seandainya itu sudah kita kendalikan, ya kan? Ya itu juga meningkatkan rasa aman ya kepada tenaga kerja yang paling utama. Keselamatan gedung juga harus kita jamin. Ya, keselamatan gedung ada di mana, teman-teman, regulasinya? Ada di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 itu tentang rumah sakit. Kelayakan gedung itu ada. Kelayakan manajemen fasilitas kesehatan itu ada. Sarana dan prasarana itu ada, itu harus dijamin itu keselamatannya. Gitu ya, teman-teman. Jadi ada dua parameter, tolong diingat dulu. Parameter kemungkinan, parameter akibat. Kalau gampangnya seperti ini, kalau masih kemungkinan teman-teman masih main dadu deh. Ya bisa terjadi, ya bisa enggak gitu. Kalau sudah terjadi berarti ada akibat yang mungkin ditimbulkan nantinya. Nah, dalam kategori dia dinamakan seperti ini. Dia ada asiden dan ada insiden. Masih ingat itu, teman-teman? Insiden itu adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan, tapi dia belum menyebabkan rugi. Kalau asiden, ya, kalau asiden itu adalah kejadian yang tidak diinginkan, tapi sudah ada rugi. Contoh gedung radiologi ini ledakan, rugi nggak dia? Rugi. Nah, kalau bagaimana yang tidak ada rugi, Pak? Contoh karyawan kita terpleset pada saat ngepel. Nah, cairannya nggak tumpah, pahanya nggak patah, lantainya nggak retak, itu sudah insiden, sudah accident ya, kecelakaan kerja. Nanti tinggal kita bagi, ada in, ada a. Dia nggak cacat, nggak patah, lantainya juga nggak rusak, cairannya tadi nggak tumpah, itu namanya masih dalam kategori insiden. Ingat, dalam pengelolaan manajemen risiko ya, dalam pengelolaan manajemen risiko tidak semua insiden, saya bukakan Word, ini saya clear ya teman-teman ya. Nih, dalam pengelolaan manajemen risiko itu ada segitiganya. Nih, saya gambarkan ya. Nah, ini adalah accident ya teman-teman. Ini saya bagi dulu di sini satu, misalkan ya.
Tapi rumah sakit masing-masing mempunyai kebijakan masing-masing ya, teman-teman. Tidak semuanya sama dari yang saya sampaikan ini ya. Anggap di rumah sakitnya Bu Anis, misalkan ya, kejadian itu ada 600 kejadian, insiden. Kecelakaan kerja di rumah sakit Bu Anis. Ya, berarti sini accident ya. X atau in. Nah, tidak semuanya 600 ini menyebabkan rugi. Nah, maka dari itu dalam pengelolaan satu ada kategori kerugian satu, nanti kita lihat ya, ada kategori kerugian 2 atau kategori kerugian 3 atau kategori kerugian 4, nanti kita lihat. Tidak dari 600 kecelakaan kerja semuanya rugi. Mungkin ya kerugiannya yang menyebabkan rugi dari 600 mungkin cuma 80 accident ya, kejadian kecelakaan kerja tersebut. Nah, dibagi lagi menjadi 2 di sini. Dari 80 yang rugi ya, mungkin anggaplah 75 ya yang kerugian sedang. Biasanya kalau kerugian sedang didasarkan dengan uang ya, teman-teman ya. Kerugiannya mungkin mencapai 20 juta deh, anggaplah. Mungkin ya oksigennya meledak 2 biji deh, misalkan seperti itu ya. Contoh seperti itu ya, itu contoh sederhana ya teman-teman. Nanti tinggal diasumsikan saja di rumah sakit. Nah, sisanya untuk mencapai 80 kan ada 5. 5 ini yang fatality misalkan. Fatality. Mungkin dari yang fatality ini ya, tadi contoh yang gedung radiologi tadi ya teman-teman ya. Nah, fatality. Mungkin 4 dari kejadian accident tadi ya, 4 dari 5 tersebut itu menyebabkan kebakaran atau kerugian mencapai 100 juta misalkan. 1 orang yang meninggal. Nah, itu salah satu contoh pengelolaan manajemen risiko. Kenapa kita harus penting paham hazardnya terlebih dahulu? Karena kalau nggak ada hazard, saya pastikan SMK 3 itu nggak berjalan. Penyakit itu nggak akan ada kalau nggak ada hazard. Karena kita bahas K3 ya teman-teman ya. Beda dengan kalau kita bahas penyakit umum ya. Kalau penyakit umum kan namanya etiologi. Ya, penyebab penyakit ISPA, misalkan etiologinya apa? Itu kan kalau diagnosa umum ya. Kalau diagnosa PAK, ya berarti nanti berhubungan dengan hazard. Nah, regulasinya tolong dicatat nih teman-teman yang dokter. Teman-teman dokter, teman-teman perawat bidan, tolong dicatat. Itu tata cara pendiagnosaan dan pemeriksaan PAK itu ada di Permenaker nomor 25 tahun 2008. 2008 garis miring 2009 ya, tolong dibenarkan itu. 2008 atau 2009. Nah, itu tata caranya kita mendiagnosa atau membuat askepnya kalau untuk perawat ya. Kalau ke dokter kan itu diagnosa medisnya ya, teman-teman. Itu dari sana panduannya. Oke, ini ya segitiga piramidanya dalam teori kecelakaan kerja tersebut. Jadi nggak semua kecelakaan kerja itu dapat menyebabkan fatality atau dapat menyebabkan kerugian. Inilah nanti yang dilaporkan ya. Inilah yang nanti dilaporkan ke rumah sakit ya. Lapor ke rumah sakit. Setelah lapor ke rumah sakit, ini rumah sakit melapor kemana siapa? Kemana ini laporannya nanti terakhir ke Dinas Ketenagakerjaan. Sekarang kita lihat, Pak, mana sih formnya? Mungkin teman-teman udah nunggu ya. Mana sih sebenarnya formnya itu, Pak Mirizal? Kita dari tadi itu implementasinya. Nih, sebelum saya lihat, nih, ini ada ilustrasi ya. Ini anggapnya kita ya, pekerja di rumah sakit. Tentunya rumah sakit kan butuhnya kan produktivitas, ya kan? Tentunya. Biasanya kalau sudah produktivitas, ya salah satunya itu adalah standar pelayanan minimal, ya kan? Kemudian itu adalah pelayanan prima, ya kan? Kemudian itu adalah profit, ya. Nah, sehingga pekerja yang ada di rumah sakit, baik tenaga kesehatan atau non kesehatan, mempunyai resikonya. Resiko tersebut di bidangnya masing-masing. Kalau ya tadi di bidang non kesehatan, ya pasti berhubungannya dengan bidang genset dan listrik dan segala macam, limbah dan segala macam. Kalau kesehatan ya pasti berhubungan dengan apa? Kimia, biologi, fisika dan segala macam. Jadi kesimpulannya dari ilustrasi ini, setiap pekerjaan mempunyai resiko. Saya ngajar teman-teman atau berdiskusi dengan teman-teman, punya resiko enggak? Punya. Pertama, apa resikonya?
apa namanya, gangguan suara, ya kan, stres. Belum setiap mau ngajar itu harus bikin materi, ya kan. Belum lagi kalau sedang terlibat dalam akreditasi, wah itu lagi mumet-mumetnya ya. Nah, belum lagi bimbingan dan segala macam. Nah itu salah satu resiko, gitu ya. Itu salah satu contoh teman yang harus, contoh sederhana yang harus kita ketahui. Oke, tolong diperhatikan yang ini, teman-teman semua. Tolong lihat yang ini. Inilah yang dimaksud secara sistematis tadi. Ya. Jadi ini bentuknya nanti seperti ini, teman-teman. Tolong lihat dulu. Sudah kelihatan belum? Sudah. Sudah ya? Sudah. Kecil nggak gambarnya? Kalau kecilan saya gedekan lagi. Ya, terlalu kecil. Nah. Oke. Udah gede ya? Ya. Ya. Inilah teman-teman yang dimaksud dengan form HIRA, form IBPR. Nih yang dimaksud. Jadi satu jenis form ini ya bisa untuk beberapa jenis pekerjaan. Ini karena saya pakai Word ya, cuma muat 3 ya. 3 jenis lah anggaplah di sini pekerjaannya ya. Nah, nanti teman-teman bikinlah sebagus mungkin di rumah sakit Anda. Tapi langkahnya sama seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan sistematis. Ya. Kalau kita sebutkan ya, ini yang namanya pembuatan IBPR itu langkah pertama, tolong dicatat, itu teman-teman harus memahami skenario kerja. Skenario kerja ada di mana Pak Merizal? Ada di sini. Silahkan teman-teman mau ambil jenis pekerjaan yang tadi di jenis hazard yang tadi saya jelaskan, yang apa, ada bahaya fisik dan segala macam. Nah, contoh tadi apa yang saya contohkannya? Pengumpulan limbah tadi ya, ya benar ya, pengumpulan limbah ada nggak bahaya? Berarti di sini tinggal kita tuliskan nanti pengumpulan limbah. Ini tahap 1, ya. Tahap 2 ini, ya. Saya jelaskan dulu tahapnya ya. Ini tahap 2, nih yang saya blok. Ini tahap 3. Sorry. Nah, ini tahap 3. Tahap 4 ke sini dan selanjutnya. Nah, jadi untuk mengisi form ini, teman-teman harus tahu dulu yang ini. Nanti kita isi ya, kita lihatkan dulu yang ini. Nah, teman-teman harus tahu dulu alurnya yang ini. Oke, yang pertama, teman-teman harus tahu konteks pekerjaan. Konteks pekerjaan tadi anggaplah yang paling sederhana dulu deh. Yang paling sederhana itu adalah pengumpulan limbah, gitu ya. Pengumpulan limbah rumah sakit akibat dari kegiatan Fasiankes tadi ya, fasilitas kegiatan. Sebentar saya mute dulu ya. Akibat dari kegiatan pelayanan kesehatan tadi. Ya, terserah nanti mau limbah di mana, mau limbah di ruang gigi, mau limbah di ruang operasi, mau limbah di apa namanya itu? Ruangan rawat inap. Ya, silakan mau nanti ya, yang jelas teman-teman bentukin dulu. Berarti di sini ada yang namanya skenario kerja atau di sini sering saya sebut jenis pekerjaan tadi. Ini tahap 1. Itu ya. Nah, tahap kedua, teman-teman harus tahu jenis hazard. Ini tahap kedua. Ya. Tahap kedua, teman-teman harus tahu jenis hazardnya. Masing-masing jenis hazardnya harus dibuat. Harus diketahui dari jenis pekerjaan. Kan jenis hazard kan ada ribuan ya kan hazard itu ya. Jadi disesuaikan saja dengan pekerjaannya. Kalau tadi pekerjaannya pengumpulan limbah, ya hazardnya apa tadi kira-kira, teman-teman? Pengumpulan limbah. Hazardnya dulu. Kira-kira apa? Hazard pengumpulan limbah. Terhirup, tertelan. No. Itu sudah risiko. Hazard pengumpulan limbah. Terpapar, Pak. Biologi. Apa? Biologi, terus kimia. Kimia. Biologi itu baru hazardnya ya. Baru tadi yang dijelaskan oleh Pak Yusuf. Kimianya terhirup, terpapar, dan bla bla bla. Nah, itu nanti cara pengelolaannya ya, teman-teman. Nah, ini salah satunya kenapa kita harus mengetahui jenis identifikasinya dulu. Sudah gampang kok itu. Kan sudah punya dari Permenaker tadi. Nah, misalkan tadi Pak Yusuf, mohon maaf Pak Yusuf, dokter, perawat, atau dari non-kesehatan? Terus ya? Dari perawat, Dok. Perawat? Iya, Pak. Oke.
Nah, misalkan salah satu contohnya kegiatan seorang perawat apa sih biasanya? Memberikan asuhan keperawatan ya, seperti itu ya. Coba saya menit dulu. Nah, oke, memberikan asuhan keperawatan. Salah satu contohnya deh memberikan asuhan keperawatan. Kita bahas di K3-nya dulu ya, bukan keselamatan pasien ya. Salah satu pemberian asuhan keperawatan itu adalah memberikan injek ya kan kepada pasien, anggaplah di rumah sakit. Nah, sebelum melakukan injek pada pasien, itu kan kita harus oplos dulu obatnya sesuai dengan advice dokter, ya kan, anjuran dokter. Nah, resikonya apa tadi? Resikonya itu ada bahan berbahaya dan beracun. Itu apa resiko bahayanya ya? Bahayanya ada bahan berbahaya dan beracun tadi. Contoh apa? SPED itu bahan berbahaya, bahan beracunnya apa? Kira-kira kimia atau cairan obat tadi yang dioplos gitu ya. Resikonya barulah tadi. Untuk bahan berbahayanya itu bisa tertusuk SPED, bahan beracunnya terhirup. Nah, seperti itu. Tuh, gampangnya untuk diidentifikasi resiko ya. Nanti tinggal kita kejelian kita nanti dalam membedakan mana yang disebut dengan hazard, mana yang disebut dengan resikonya. Itu ya, teman-teman. Nah, barulah di sini. Nah, mana kursor saya? Ini dia. Ini tahap ketiga nih, teman-teman. Nah, ini ya. Ini loh, tahap ketiga nih, teman-teman. Oh. Nah, ini dia. Dari menentukan analisis, ingat tadi ada 2 dimensi ya. Ingat ya, dimensinya itu kemungkinan, dimensi 1, dampaknya itu dimensi kedua. Nah, itu ya. Bentar, saya mute lagi. Nah, oke, sudah di-mute. Nah, baru dari 2 ini kita kalikan nih. Di sini kita kalikan nih, teman-teman nih. Barulah dapat peringkat atau perkiraan resiko. Nah, disinilah nanti akan ada resiko tinggi, resiko rendah, resiko sedang, atau resiko lainnya. Atau mungkin teman-teman ada yang memakai dengan rare, atau mungkin teman-teman pakai dengan eligible dan segala macam ya. Nah, itu nanti silahkan teman-teman pakai yang mana di rumah sakit. Ya. Inilah tahap ketiga. Di sini sudah dapat nilai, teman-teman ya, di tahap ketiga. Di sini sudah dapat nilai ya. Tuh. Oke, terakhir, baru selanjutnya kita lakukan yang namanya pengendalian. Nah, bisa tadi saya sebutkan dulu dengan dari nilai tadi ya, nilai tadi anggaplah nilainya tadi kita bandingkan dulu dengan nilai standar deh, gitu ya. Nilai standar di mana Pak? Kita lihat standar masing-masing. Kalau standarnya lingkungan kerja, bahaya hazard, lihat di Permen 5 2018. Tapi kalau teman-teman ini berkecimpung di bagiannya limbah dari teman-teman dari Kesling, nanti teman-teman dari teknik lingkungan, itu lihat di Permen LH ya, teman-teman. Di situ ada nilai indeks massa baku mutu ya untuk masyarakat ya. Apa namanya? Ya benar ya, indeks massa baku mutu. Kemudian kalau rumah sakitnya sudah punya insenerator, itu juga harus dilihat indeks massa baku mutu yang di udara itu kita menggunakan yang namanya gas nanti ya, detektor. Bagaimana karbon monoksida yang ditimbulkan. Nah, itu dibandingkan ya. Kalau mau tepatnya lebih banyak itu di Permenaker 5 2018. Nah, barulah di sini kita lakukan pengendalian resiko. Nah, kalau teman-teman mungkin sudah pernah mengelola yang namanya lingkungan kerja, ya, resikonya itu apa? Hanya pengendalian resiko hierarki, tapi di sini nanti ada panduan. Nanti saya lihatkan panduannya. Oke, ini dia tahap 1, 2, 3, 4 yang ada di dalam IBPR tadi, teman-teman. Oke, sudah paham ya ini ya? Oke, teman. Pak Yusuf, ini di rumah sakit atau di perusahaan Pak Yusuf sebagai tenaga kesehatan perusahaan atau apa Pak Yusuf? Di perusahaan, Pak. Perusahaan. Yang di rumah sakit siapa teman-teman? Nanti saya minta tolong bantu pekerjaannya untuk ngisi form. Pak Yusuf, tugasnya job desk-nya apa di sana Pak Yusuf? Pelayanan kesehatan kerja Pak Yusuf, Hiperkes.
Teman-teman yang di rumah sakit siapa teman-teman? Yang sekarang realnya di rumah sakit? Saya bisa, Pak. Pak Torang ya? Iya. Pak Torang bagian apa Pak Torang? Saya Bagian di rumah sakit, teknik. Pak. Teknik apa Pak Torang? Hah? Di PSRS. PSRS. Ah, ini dia. Oke, bagus nih. Nah, saya minta bantuan Pak Torang nanti ya untuk kasus yang kedua ya. Kasus yang pertama nanti kita lihat yang contoh di BPR dulu ya. Kasus kedua nanti saya minta bantuan Pak Torang ya. Oke, coba kita lihat di sini teman-teman. Nah, jadi teman-teman ini dia nih. Kita lihat pertama kita isi ya. Ini ada jenis kegiatan. Ini ya, ingat jenis kegiatan. Saya buka Word. Teman-teman sudah dikasih ini belum sama standar ID? Mudah-mudahan sudah dikasih ya. Nah, ini jenis kegiatan satu kita ya. Sudah semua, Pak. Sudah, alhamdulillah. Oke, ini jenis kegiatan satu. Teman-teman pilih mau kegiatan penata-laksanaan pelayanan kesehatan, pelayanan pasien atau mau kegiatan teknis seperti ini. Mau yang mana kira-kira teman-teman yang diambil? Plan kesehatan. Pelayanan kesehatan dulu ya. Oke. Kira-kira kita simpulkan apa ini? Anggaplah pelayanan kesehatan dulu ya. Entah ini mungkin pelaksanaan apa ini? Tidak jelas ya. Mudah-mudahan kita ambil ini adalah pelayanan kesehatan dulu saja ya. Mungkin ini ada penata laksanaan jantung atau pasien COVID atau bagaimana. Yang jelas ini kita simpulkan pelayanan kesehatan dulu ya, teman-teman. Kita tulis di sini, ya kan? Area pertama ini jenis kegiatan, jenis akibat. Ini adalah pelayanan kesehatan ya. Entah itu teman-teman mau sebutnya, kalau perawat itu sebutnya ASKEP ya. Asuhan keperawatan, kalau dokter sebutnya itu adalah tindakan medis ya. Tindakan medis, benar ya teman-teman dokter ya? Tindakan medis ya. Nah, yang jelas kesimpulannya pelayanan kesehatan. Sekarang teman-teman lihat, identifikasi bahaya dulu ya. Bahaya yang teman-teman lihat di sini apa teman-teman? Sebutkan yang tadi saya jelaskan. Ada mulai bahaya fisik, bahaya kimia, ergonomi. Ergonomi oke. Kesimpulan dulu kita ambil. Satu mau ergonomi sepakat nggak kira-kira? Atau mau ambil listriknya? Listrik. Ergonomi boleh, Pak. Ergonomi saja ya, karena dia posisinya ya, saya cenderung ergonomi ya. Biasanya ini saya dua cenderungnya di sini ya. Fasilitas kesehatan sama dengan ergonomi. Fasilitas kesehatan itu ada di Undang-Undang 44 tahun 2009 itu tentang peralatan ya. Peralatan ya salah satunya ini ada monitor dan segala macam itu berhubungan dengan listrik ya. Saya sebut di sini bahaya ergonomi dulu ya teman-teman ya. Nanti serah ya teman-teman di rumah sakitnya nanti karena teman-teman yang di rumah sakit itu yang tahu hazardnya masing-masing, bahayanya masing-masing. Oke, ini saya memberikan sharing apa yang saya sudah ketahui dulu ya. Bahayanya itu adalah ergonomi. Ergonomi. Kira-kira resiko dari ergonomi ini apa teman-teman yang bisa menyebabkan low back pain? Boleh, LBP ya. Low back pain ya. Oke, setuju saya LBP ya. Peluang kira-kira terjadi. Oke, sebentar, sini saya stop dulu ya. Ini saya stop dulu ya, teman-teman. Kita kembalikan dulu ke sini, ke slide. Kegiatan pekerjaan tadi itu adalah asuhan keperawatan atau tindakan medis ya. Identifikasi bahaya sudah dapat, kita namanya ergonomi ya. Bahaya risikonya pun itu kemungkinan LBP tadi. Sekarang kita masuk ke tahap ketiga. Kita akan menganalisis akibat ya atau menganalisis kemungkinan ya. Pak Merizal, gimana caranya? Kita lihat dulu ini. Ya, kita lihat di identifikasi sudah ya. Nih, teman-teman kalau mau lihat identifikasi itu ada hazard. Nah, yang kemungkinan risk ya, resiko dapat menyebabkan kecelakaan kepada manusianya, kecelakaan kerja pada alat-alat di rumah sakit dan properti pendukung di rumah sakit. Itu ya, teman-teman harus kita tahu sama-sama.
Sekarang, nah ini teman-teman, bahayanya, ini nanti boleh jadi panduan teman-teman menjadi seorang pengelola manajemen risiko di rumah sakit. Ini sudah saya tentukan semua. Bahaya fisik itu radiasi, contohnya kanker ya, di sini ada semua nih bahayanya. Sekarang ergonomi tadi ya, salah posisi, gerakan janggal, gerakan monoton tidak sesuai, letak tidak sesuai, apa sakit punggung tadi sudah. Nah ini dia, carpal syndrome ini merupakan salah satu gangguan ya pada telapak tangan ya, yang kemungkinan itu pembuluh darahnya itu terjepit dan segala macam ya, cacat permanen. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu tadi, itu adalah low back pain gitu ya. Menjadi seorang pengelola manajemen risiko di rumah sakit, bahaya-bahayanya. Nah, bahaya-bahayanya ini jenis bahayanya, ini resikonya teman-teman tuh. Tuh. Ya, teman-teman bisa lihat dari sini nih. Sekarang kita nilai. Nah, kita sudah nilai. Ini tolong diperhatikan. Untuk tabel ini ya. Nih, untuk tabel pengukuran peluang, teman-teman, coba lihat. Ini ada skalanya secara rutin, sifatnya menjadi seperti ini. Ada yang menyebutkan nilai skala 1 sampai dengan 5. Ya, kalau skala yang jelas, semakin tinggi nilai yang teman-teman berikan, cantumkan nilai di IBPR nanti, maka resiko peluang kemungkinan kecelakaan kerja juga semakin tinggi. Itu ya, kata kuncinya seperti itu. Kalau semakin kecil menurut Pak Fajar misalkan, ini yang di bawah saya ada Pak Fajar ya masalahnya. Jadi saya baca Pak Fajar. Misalkan Pak Fajar ngasih nilai 2, Pak, boleh silakan. Pak Fajar sendiri yang tahu kondisi di rumah sakitnya gitu ya. Pak, saya kasih nilai 2 saja. Kenapa, Pak? Mungkin dia ini pernah terjadi sekali-kali pada waktu yang tidak diketahui dengan pasti. Contohnya apa misalkan? Ya anggaplah pengisian tabung gas oksigen, ya mungkin ya karena kelalaian terjadilah ledakan, mungkin seperti itu ya. Nah ini yang harus kita ketahui secara tabel peluang, sehingga nilainya peluang mana peluang. Nah nilainya ini nanti yang harus kita lihat 1 sampai dengan 5. Oke, nanti kita lihat dulu ya. Nah sekarang konsekuensi. Nah, konsekuensi di dalam pengelolaan nanti manajemen risiko yang akan teman-teman kelola ya. Lihat di sini, ada kategori 1, konsekuensinya untuk tenaga kerja. Jadi sampai dengan apa tadi? Meninggal ya, sampai dengan meninggal tadi ya. Fatality tadi ya. Kemudian konsekuensi kedua, pendapatan rumah sakit berkurang. Berarti berbentuk dengan nilai uang. Ya kan? Contoh seperti ini, saya kasih contoh Pertamina yang kemarin meledak. Oh, kesebut merek jadinya, maaf ya. Ini deh, sebuah perusahaan minyak deh gitu ya. Jadi kesebut merek. Ya, mohon maaf ya. Nah, ya yang dimaksud dengan konsekuensi uang. Misalkan si truk tangki akan bongkar muatan di salah satu pom bensin deh, sederhananya seperti itu. Truk tangkinya meledak. Nah, itu pasti akan dihitung dengan uang kan? Itu salah satu contohnya ya. Nah, setelah dihitung dengan uang tersebut, nah itu kan yang terlihat itu hanya bagian kecil. Wah, itu truknya meledak, bensinnya tumpah semua. Iya. Nah, ketika itu secara teori gunung es yang terlihat kan meledak dan kerugian bensinnya tertumpah semua. Nah, dampaknya ada nggak berbulan-bulan? Iya, berapa bulan truknya itu tidak beroperasi. Kalau truk tangkinya itu sehari itu bisa menghasilkan 2 kali itu diperbaiki selama 10 hari saja, berarti sudah 20 kali supply terhenti. Berapa miliar itu kerugian Pertamina? Kesebut lagi. Perusahaan tersebut gitu ya. Nah, begitupun dengan rumah sakit. Misalkan ini yang sering terjadi ya, ledakan di tabung oksigen, ya berarti secara kasat mata, secara teori gunung es yang terlihat ya tabung oksigennya meledak. Nah, bayangkan kalau seandainya terjadi kebakaran. Kalau sehari pengisian tabung oksigen itu menghasilkan, pengisian tabungnya itu mencapai 10 tabung, kalau berhenti saja ruangan pengisian tersebut sampai 10 hari, berarti sudah 100 pengisian terhenti. Itu yang nanti teman-teman asumsikan dengan pendapatan. Berarti rugi tuh rumah sakit gitu ya. Salah satunya itu. Konsekuensi ketiga terkait dengan aset rumah sakit. Konsekuensi keempat terkait dengan lingkungan. Ada 2, lingkungan rumah sakit dan lingkungan masyarakat. Konsekuensi nomor 5 itu terkait dengan
gangguan usaha. Berarti kalau sudah gangguan usaha ini sudah saya bilang ya bisa jadi ini sampai dengan ya tergantung dengan kondisinya. Kalau seandainya karyawannya tadi membutuhkan perawatan ini ya berarti kemungkinan mungkin Pak Fajar ngasihnya oke Pak, karena dia perawatan P3K saja, mungkin dia diistirahatkan saja Pak sampai 2 hari Pak atau 3 hari Pak, berarti anggaplah kerugiannya 5% deh. Gitu ya. Karena kenapa? Tenaga kerja itu dihitung dengan uang ya, tingkat kerjaan sehari-hari. Nah, maka nilainya yang nanti Pak Fajar lihat yang ini. Itu, ya. Nah, sekarang tadi Ibu yang low back pain, Ibu siapa namanya, Bu? Bu, yang Ibu low back pain tadi yang menyebutkan low back pain? Oh iya Pak, Lili Pak. Bu Lili ya. Nah, Ya, Pak. tadi ini karena kasusnya dari Bu Lili ya. Kita lihat dulu. Bu Lili, kemungkinan peluang untuk terjadi kecelakaan kerja pada kasus tadi pelayanan kesehatan mau dikasih nilai berapa Bu? 1 sampai 5. Bagaimana cara memberikan nilai baca yang ini? Ya. Teman-teman semua baca yang ini. Kira-kira mau kasih nilai berapa nih? 3 Pak, moderat. 3. Moderat. Suatu kejadian akan terjadi pada beberapa kondisi tertentu. Sepakat nggak kira-kira? Karena kita masih latihan, sepakat dulu ya. Teman-teman ya, nanti silakan kalau teman-teman mau beradu argumen nanti di ruangan meetingnya masing-masing ya. Ya, oke, itu ya. Karena kita masih latihan, sepakat dulu deh. Nah, kemudian tingkat akibat low back pain-nya, Bu. Kira-kira mau dikasih nilai berapa, Bu, low back pain-nya? Kalau tingkat kejadiannya Resiko low back pain-nya. Resiko low back pain-nya kira-kira mau dikasih nilai berapa? Baca dulu yang ini tapi ya, teman-teman semua ya. Ya. 4 Bu. Pak. 4. Ya. Cedera mengakibatkan cacat. Hilangnya fungsi tubuh total. Kemudian apa lagi nih? Tindakan tidak berjalannya proses produksi, kerugian materi cukup besar ya. Oke, nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa ya. Kita sepakat aja dulu. Tinggal kita kesinikan teman-teman. Masukkan ke dalam form tadi. Ingat ya, Bu Lili kasih nilai 3 dan kasih nilai 4. Peluangnya 3. Kemungkinan, keparahannya 4. Saya bukakan dulu formnya. Peluang tadi dikasih nilai 3. Keparahan dikasih nilai 4. Nah. Boleh berubah nggak Pak? Boleh. Keparahannya kasih 3 aja deh Pak. Kan LBP. Iya, ini kan LBP ya. 3 deh Pak ya. Oke, saya manut saja ya, karena Bu Lili yang tahu ya. Iya Pak. Oke, sekarang berapa ini kategorinya? Ini kan baru dapat nilai 9 saja kan? Iya. Belum tahu kita kategorinya berapa ini. Tinggal kita lihat kategorinya berapa di sini. Kita buka di sini. Form saya tadi. Nah, ini selesai ya, yang ini ya. Sekarang ini kan tinggal kita kalikan, dapatlah nilai tadi. Nah, untuk melihat nilai, teman-teman itu lihat dari risk grading metric. Nah, risk grading metric ya. Tadi Bu Lili memberikan peluangnya nilainya 3. Akibatnya 3 tadi ya. 3. Kita tarik sumbu ke sini. Nih. Berarti kategori S9 ya. S ini apa di sini? Kita lihat di sini. Signifikan nih. Signifikan. Yang ini jangan dulu dibaca ya. Yang ini jangan dulu dibaca. Baca dulu signifikannya. Nah. Itu ya. Berarti dapatnya signifikan. Kita tulis di sini. 9 signifikan. Saya kembalikan dulu ke sini. S ya. Signifikan. Signifikan. Nah, baru di tahap keempat, ini adalah pengendalian risikonya. Kita menggunakan yang namanya hierarki, teman-teman. Eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administratif, ADM ya, legalitas SIO dan segala macam. Kalau kita STR ya. Terakhir PPE atau APD. Nah.
Tapi syaratnya untuk mengisi hierarki ini ya, teman-teman. Kok ke bawah. Untuk mengisi hierarki ini dalam pengelolaan manajemen risiko, ini saya blok ya. Dalam pengelolaan manajemen risiko, hierarki harus melihat panduan risk grading metric. Jadi, dalam mengendalikan hierarki ini tidak boleh lepas dari panduan risk grading metric. Kenapa tidak boleh? Karena risk grading metric itu sudah paten. Kalau teman-teman membuat sebuah penelitian ya, buat sebuah penelitian, kalau teman-teman ngambil penelitian tentang manajemen risiko, saya yakin itu tidak akan diuji validitas lagi karena risk grading metricnya sudah paten, gitu ya. Nah, itu ya. Kita lihat di sini gimana Pak cara ngisi ini. Kita lihat dulu yang ini. Udah jam 11 ya teman-teman. Saya minta waktu lagi ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Ya Pak, Ya. tidak apa-apa Pak. Silakan Oke. dilanjutkan Pak. Nggak kerasa ya jam 11 ya. Nih, ini panduannya nih teman-teman nih. Memerlukan perhatian dari pihak manajemen dan melakukan tindakan perbaikan secepat mungkin. Kira-kira pikirkan nih apa nih yang harus kita lakukan untuk eliminasi. Nah, ini ya. Kalau lihat ini ya, teman-teman ya. Perhatian dari pihak manajemen melakukan tindakan perbaikan secepat mungkin. Berarti ya jelas di sini kita minta duit, kita atur hierarkinya di sini ya. Oke. Itu kesimpulannya ya, minta duit, atur hierarkinya. Oke. Oke, sebentar saya kembalikan ke sini. Nah, dari kegiatan pasien case ini, dari kegiatan pelayanan pasien ini, baik itu pelayanan medis atau askep, apa yang mau dihilangkan di sini? Saya kira nggak usah lah ya, masa orang yang mau dihilangkan ya, ngiris anggaran, nggak usah ya. Maksud yang menghilang, eliminasi itu pengertiannya itu adalah menghilangkan sumber hazard. Kira-kira ada nggak yang mau dihilangkan sumber hazardnya di sini? Ini kan sumber hazard nih ya, ini sumber hazard nih, monitor sumber hazard. Kalau monitornya dihilangkan ya nggak mungkin gitu kan? Kita butuh gitu ya. Apalagi oksigen misalkan dihilangkan nggak mungkin. Oke, tidak usah dihilangkan ya. Substitusi, berarti kalau eliminasi tidak ada, cukup tidak usah saja dituliskan ya. Substitusi ini adalah istilahnya mengganti. Nah, mengganti. Salah satu contoh saya sebut ini. Dari pabrik sepatu ya. Dari pabrik sepatu itu saya pernah dengan teman saya, ada salah satu pabrik sepatu, tidak usah saya sebutkan namanya. Jadi banyak karyawannya menderita kanker karena lem dari sepatu tersebut. Lemnya itu ternyata tidak ramah terhadap paru-parunya manusia, paru-parunya SDM tersebut. Akhirnya lemnya dihilangkan sama si ahli ketiganya, kemudian diganti sama yang lebih ramah terhadap paru-paru manusia. Itu namanya mengganti. Nah, kira-kira apa yang mau diganti di sini? Saya kira juga tidak usah. Gitu ya. Karena apa? Panduannya tadi kita melibatkan manajemen dan harus langsung dilakukan pengendalian resiko secara segera. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Sekarang rekayasa engineering atau modifikasi. Apa yang mau dimodifikasi di sini, teman-teman? Ada yang harus dimodifikasi di sini? Tempat tidur pasien. Oke, setuju. Apalagi? Boleh nggak ini tenaga medisnya diberikan tempat Boleh, duduk? bisa. Boleh. Nah, pemberian tempat duduk pada tenaga medis. Kemudian apa lagi? Modifikasi. Yang paling utama ya tempat tidur pasien ya, disesuaikan dengan tubuhnya tenaga medis ya. Itu harus disesuaikan. Tempat tidur pasien kan ada pengaturannya ya, tuh ya teman-teman ya. Apalagi kira-kira? Ergonomi ya, listriknya kita lupakan dulu ya. Saya kira cukup ya itu ya, tempat tidur pasien dan pemberian tempat duduk ya. Oke, saya setuju. Modifikasi penyesuaian tempat tidur pasien. Berarti kalau di sini tempat tidurnya belum otomatis, anggarkan beli. Nah, beli bed dengan pengaturan otomatis gitu ya. Pengaturan otomatis.
Nah, nanti silakan apa istilahnya di sana ya, teman-teman ya. Otomatis ya. Berarti ada kontrolnya ya. Nah, anggarkanlah ini ada RAB di sini ya. Berapa satu tempat tidur biasanya, Bu? Kurang tahu, Pak. Ya, anggaplah 1 juta deh misalkan ya. Anggap segitu ya. Sekarang administratif apa nih? Pengaturan jam dinas. Oke, setuju. Pengaturan jam dinas ya. Ada M ya itu ya. Shift ya. Kemudian habis shift, apa lagi nih? Pelatihan. Administratif. Pelatihan. Boleh deh, boleh. Edukasi ya atau pelatihan ya, pelatihan. Habis itu apa lagi nih kira-kira? Briefing. Sebelum aplusan itu briefing dulu. Jangan dulu briefing. Ini apa namanya itu harus STR ya. Nah, itu hiring misalkan gitu kan. Dengan kata jadi ya, salah satunya seperti itu ya. Tuh. Terakhir APD. Nah, apa nih APD-nya namanya? Apron ya. Hazmat. Hazmat. Kemudian apa lagi nih? Ada kacamata Google. Apalagi nih? Masker dan segala macam, handscoon ya. Tuliskan semua di sini ya. Ada handscoon, kacamata Google, kemudian itu apa namanya itu? Pelindung tubuh itu namanya apa tadi, Pak? Bu? Hazmat. Nah, itu ya. Nah, apalagi nih selain itu? Handscoon. Masker ya. Nah, tuliskan semua di sini. Masker. Nah, inilah yang disebut dengan pengelolaan manajemen resiko. Nah, wewenangnya siapa di sini? Di sini adalah Bu Lili. Nah, peraturan perundang-undangan harus tahu di sini apa? Peraturan perundang-undangannya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Kemudian peraturan perundang apalagi di sini karena kita terkait dengan keselamatan kerja berarti Permen PMK ya, PMK nomor 66 tahun 2016. APD tadi disebutkan nggak APD? APD disebutkan berarti Permen nomor 8 tahun 2010. Apalagi tadi yang disebutkan? Apalagi tadi ya? Ergonomi ya, ergonomi terkait dengan ergonomi apa? Kursi, tempat tidur dan segala macam ya. Itu ada di Permen 5 tahun 2018. Ini selesai satu jenis kegiatan. Bapak Ibu sekalian. Inilah yang dimaksud dengan manajemen, pengelolaan manajemen resiko untuk satu kegiatan. Nah, oke. Pengendaliannya sudah, evaluasinya sudah tadi ya. Nah, tetapi ingat, kenapa tadi harus ada komunikasi dan PUU? Karena setiap kegiatan ini, masing-masing kegiatan ini harus dikomunikasikan dan direview. Kemana kita komunikasi? Kepada petugasnya. Siapa di sini? Kalau tadi petugasnya tenaga kesehatan ya, contoh yang nomor 1 tadi. Ya, review kepada siapa? Review kepada ahli K3 rumah sakit atau manajemen risiko rumah sakit. Jadi setiap kegiatan di sini itu harus dikomunikasikan. Selesai, Bapak Ibu sekalian. Nah, oke. Sekarang saya minta selesai yang ini ya. Sekarang